Di mana untuk program Dinamika Jawa Timur dengan tema mewaspadai praktek vintage finansial teknologi atau pinjaman online ilegal di Jawa Timur ini dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Kombes Pol Gatot Repli Handoko, beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan juga ada Asosiat Profesor Rudi Purwono SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Program ini juga bisa Anda simak di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Rali Tapamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang, Ersal Kabupaten Nganjuk, Radio Mardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Program Dinamika Jawa Timur ini kerjasama dari ALPPL Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER Surabaya. Nanti Anda juga tentunya bisa berinteraksi sesuai dengan tema kita di 0811 309 1009, atau Anda bisa menulis komentar di sosial media kami. Siaran ini juga tayang secara live streaming di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sudah tersambung dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, saya sapa Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Komandan. Selamat pagi, Mas Panji. Selamat pagi. Luar biasa, seger banget ini Pak Gatot. Terima kasih sudah join ini Pak Gatot. Kemudian yang kedua ada Asosiat Profesor Rudi Purwono SMSI, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Liato, dan juga Bapak Kabid Humas Polda Jatim. Selamat pagi. Luar biasa. Dan tema yang kita angkat atau tema menjadi perbincangan kita ini menarik ya, karena juga menjadi sorotan oleh Pak Presiden dan juga Pak Kapolri. Sebelum nanti kita ngobrol soal pinjol lebih jauh, apalagi pinjol ilegal ini, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polda Jatim, menggerebek sebuah perusahaan aplikasi pinjaman daring pinjol PT Duyung Sakti Indonesia di kawasan Jalan Raya Satelit Indah, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Kepala Polda, Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol Niko Avinta di Surabaya, Senin 25 Oktober mengungkap PT Duyung Sakti Indonesia menerima kuasa dari sebanyak 36 perusahaan aplikasi pinjol untuk melakukan penagihan. Dari 13 orang yang diamankan saat penggerebekan, sementara 3 diantaranya telah ditetapkan tersangka. Masing-masing berinisial ASA, usia 31 tahun, warga Bogor, Jawa Barat, RH alias Asep, usia 28 tahun, warga Bekasi, Jawa Barat, dan APP, usia 27 tahun, warga Surabaya. Ketiga tersangka merupakan karyawan bagian penagihan yang dilaporkan tetap gencar melakukan penagihan dengan menebar ancaman melalui media sosial WhatsApp. Kendati sejumlah debitur yang ditagih sebenarnya telah melunasi utangnya, ketiga tersangka dijerat pasal 27 ayat 4 jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Ancaman pidananya penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang saya hormati mereka mau bekerja. Yang pertama, untuk tersangka A dan AS ini mendapatkan gaji masing-masing 4,2 juta per bulan. Kemudian yang kedua akan mendapatkan insentif sebesar 65%, 70% atau 75% dari penagihannya. Itu per orang bisa sampai 160.000 sampai 250.000, tergantung besar dari penagihan per orang. Kemudian mendapatkan kuota internet. Jadi inilah yang membuat orang tertarik untuk bekerja sebagai penagih. Kemudian ada Polda Jatim mengimbau para korban pinjol untuk segera melapor agar para pelaku lainnya segera ditangkap. Polda Jatim juga telah memberi kemudahan bagi para korban untuk melapor dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menerima ancaman terkait penagihan pinjol. Hanif Nasrullah, Willy Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selang 0811
Ini apresiasi kami sampaikan kepada sahabat-sahabat di Polda Jawa Timur karena sudah gerak cepat gitu ya memberantas atau melakukan penangkapan, penggerebekan terhadap pinjaman online, pinjol ilegal. Nah, sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Gatot? Baik Mas Panji, saya mau review ulang lagi kronologisnya dulu. Sekitar bulan Juli kami memang mendapat informasi adanya beberapa model pinjaman online yang cukup meresahkan. Nah, kemudian oleh tim dari Subdit Cyber Direktorat Krimsus melakukan profiling. Itu profiling, pendalaman, kemudian datang lagi satu laporan lagi. Kemudian di profiling lagi, itu ada 2 laporan yang bisa kami tindak lanjuti. Kalau jumlah pengaduan awal itu ada 52 pengadu yang kami bisa teruskan dan bisa tindak lanjuti. Sementara ini ada 2 laporan polisi. Yang pertama yang tadi sudah ditampilkan itu yang kelompok pinjol dari PT MJI atau Merah Jaya Indonesia, yang dimana kelompok yang bisa kita amankan dengan metode mereka melakukan pemerasan dengan cara pengancaman dan lain sebagainya, itu di kelompoknya daripada desk collection. Jadi kalau di kelompok PT itu ada manajernya, kemudian supervisornya, kemudian ada desk collection. Nah, desk collection ini lah yang berhubungan langsung dengan debitur-debitur. Misalnya kita minjam uang 1 juta, itu bertahap mereka memberikannya. Ada yang pertama 500 juta, 100 juta, dia dipinjamkan 500.000, kemudian 800 dan yang terakhir sisanya. Nah, itu dalam waktu beberapa hari pinjaman itu dengan bunga tinggi mencapai sudah lebih, ada yang sekitar ada yang 15 juta, kemudian ada yang 20 juta. Inilah yang jadi permasalahan. Nah, kemudian yang bersangkutan itu sudah membayar pinjamannya 1 juta, tetap dia harus menyelesaikan bunganya yang hampir 15 juta dengan ancaman akan menyebarkan kontak person maupun foto-foto yang bersangkutan ke semua platform yang ada, baik itu di Facebook maupun yang lain-lainnya, dengan ancaman-ancaman bermacam-macam. Itu yang kelompok yang pertama, yang di bawahnya memang PT tersebut resmi, tapi yang di bawahnya ini ada 34 anak perusahaan yang setelah kami cek tidak masuk dalam datanya OJK. Ini yang menjadi fokus penanganan kita, yang mana dari 13 yang diamankan itu 3 itu sudah terbukti. Salah satunya seorang wanita yang juga sebagai desk collection itu yang diamankan di Bogor. Kemudian juga ada PT yang juga melakukan ini dengan ancaman juga disebarkan di screenshot dengan berbagai macam ancaman dengan kata-kata kasar. Nah, saat ini kami sudah mendalami daripada siapa pemodalnya. Kita sudah dapat, namun domisilinya ada di luar. Yang tempatnya belum bisa kami sebutkan karena luarnya itu luar kota atau luar negeri Pak Gatot? Ya, di luar negeri. Ini yang masih dikejar oleh tim. Nah, kemudian dari hasil pengembangan juga ini cukup unik untuk Jawa Timur. Kalau di berbagai daerah seperti teman-teman di Polda Metro, kemudian Jawa Tengah, itu di satu lokasi penindakannya. Kalau di kita ini di beberapa lokasi, artinya tidak di satu tempat mereka bekerja. Mereka
ada yang bekerja dari tempat kos, ada yang dari rumah, ada yang macam-macam. Jadi menyebar. Nah, ini modus yang menurut kami agak baru, unik. Mungkin juga mereka bisa sudah melihat bagaimana penindakan teman-teman kita yang di Jakarta dan yang lain. Mereka akhirnya polanya berubah dengan cara begitu. Nah, kami mendapat perintah juga, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden, kemudian Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, bahwa semua kegiatan pinjol ilegal tetap akan kami tindak tegas. Itu yang utama. Kemudian juga pinjol ini kan sudah merupakan suatu bentuk, ya, pinjol ilegal ini sudah merupakan suatu bentuk hal yang merugikan masyarakat. Jadi penanganannya kami lakukan juga sekarang khusus, baik itu dengan strategi preventif maupun represif. Ya. Ini yang paling penting, yang utamanya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, dari hasil yang kami sampaikan tadi, kita harus perlu kita mengetahui bagaimana sih ciri-ciri pinjol ilegal itu. Yang pertama adalah yang jelas pinjol itu tidak memiliki izin resmi dari OJK. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa mengecek daftar pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin OJK di link ini, ya kan? Kemudian yang kedua, tidak memiliki alamat kantor yang jelas. Itu ciri-ciri pinjol ilegal. Kemudian meminta akses seluruh data di ponsel. Nah, itu yang dijadikan alat oleh kelompok pinjol itu untuk melakukan penekanan kepada peminjam atau debitur. Dan tidak memiliki aturan pembiayaan yang jelas. Yang ada 4 cara untuk kita mengecek pinjol, legal atau ilegal. Ya, setiap penyelenggara fintech, lending atau pinjol di Indonesia wajib terdaftar di OJK atau di Otoritas Jasa Keuangan. Karena itu penting untuk memastikan legalitas penyedia pinjaman online legal agar tidak terjebak pada pinjol abal-abal. Kemudian cara mengeceknya tadi udah gampang. Ini yang tadi linknya adalah www.ojk.go.id. Itu yang cara kita untuk mudah untuk mengecek apakah yang pinjol itu ilegal atau tidak, ilegal. Kemudian juga bisa ke WhatsApp daripada OJK. Ini sudah ada nomornya 081 157 157 157 atau ditelepon di nomor 157. Itu yang cara mengecek kalau dia resmi atau tidak resmi. Kemudian 3 langkah yang harus dilakukan jika data diri kita digunakan oleh pinjol ilegal. Yang pertama, kita harus sabar, tetap tenang dan analisa data yang digunakan sebagai peminjam atau close contact dari peminjam. Kemudian jika digunakan sebagai peminjam, maka kemungkinan data pribadi Anda bocor dan digunakan untuk meminjam secara online. Nah, hal yang harus dilakukan adalah cek data pengguna pada pinjol bahwa Anda tidak pernah mengajukan pinjaman. Kemudian cermati bukti bahwa Anda tidak memiliki atau menerima dana dari aplikasi pinjol manapun. Kemudian cek bukti dari aplikasi pinjol terkait dengan rekening apa yang harus digunakan untuk menerima dana yang menggunakan data Anda. Kemudian yang ketiga adalah jika digunakan sebagai close contact, maka kemungkinan Anda peminjam yang mendaftarkan nomor Anda sebagai close contact, apa yang harus dilakukan? Jelaskan ke bahwa Anda keberatan nomor Anda digunakan sebagai close contact. Kemudian jangan hiraukan pesan atau telepon yang menginfokan tagihan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Kemudian kita juga harus jeli untuk tidak menanggapi nomor yang mengirim pesan atau telepon secara terus-menerus. Nah, khusus di Polda Jatim, kami juga sudah mengeluarkan nomor hotline. Ya. Nomor hotline itu yang nomornya 081 197 196. Ini sudah kami sebarkan, jadi kalau ada masyarakat pengadu. Ini hotline-nya Polda ya Pak Kadot? Polda. Ini langsung di Direktorat Cyber, Mas. Ini nanti semua akan ditindaklanjuti karena sekarang
kita sudah membuat jaringan ke Polres-Polres. Ya, jaringan ke Polres-Polres, apabila masyarakat mengadu, ini adalah yang utama harus kami lindungi dulu, baru kami akan bergerak cepat untuk mengatasi dan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan profiling. Memang nggak bisa cepat membalikan tangan, butuh proses supaya tindakan atau kegiatan kita akurat dalam melakukan penindakan tersebut. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga, bagaimana sih proses fintech. Kayak keluarga saya juga pernah mengalami, ya ada ponakan saya minjem, saya tanya, kamu kenapa? Ini nomor saya Pak D, nomor saya ini disebar kemana-mana. Loh, kamu ngapain kok bisa sampai begitu? Ya, saya pinjam uang cuma 1,5 juta. Saya sekarang kok jadi 58 juta. Nah, akhir dari situ ancamannya apa? Oh, dikata-katai nggak benar Pak D. Kemudian ancamannya akan disebarkan foto saya ini. Dari dasar itu saya sudah mendengar langkah. Kalau saya gampang ya ganti nomor. Oke. Baik, Pak Gatot, terputus suaranya, mohon maaf. Agak sedikit mengalami gangguan teknis di komunikasi dengan Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pak Gatot? Ya, halo Pak Gatot. Baik, masih kami coba untuk terhubung kembali dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dan kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur mewaspadai pinjaman online ilegal yang juga marak ini, tidak hanya di berbagai daerah, di Jawa Timur juga ada. Beberapa waktu lalu pihak Polda Jawa Timur juga melakukan penggerebekan terhadap beberapa tempat yang diduga sebagai tempat untuk mereka para pinjol ilegal ini dan juga kantor debt kolektornya. Saya coba hubungi kembali Pak Gatot. Ya, mohon maaf. Pak Gatot, dari apa yang jenengan tadi sampaikan, itu saya dapat gambaran begini Pak, ada dua hal berarti Pak ya. Ini pinjol ilegal itu punya perusahaan sendiri dan juga penagihnya sendiri atau debt kolektornya sendiri. Berarti ini yang digerebek ini yang dua-duanya atau cuma debt kolektornya saja nih Pak Gatot? Ini kita akan narik ke atas Mas Panji. Artinya dari mulai debt kolektornya atau debt collection ini akan naik ke atas. Ke atas artinya seperti yang tadi kami sampaikan, ada PT MJI yang dia sebagai manajer, itu yang kita kejar. Karena apa? Mereka juga ada yang berlindung di balik KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, modelnya itu. Dengan KSP itu mereka melakukan kegiatan penyebaran atau istilahnya kalau di kami itu menggunakan blast. Jadi mereka kegiatan bagi yang mau pinjam uang itu di blast melalui WhatsApp, melalui SMS yang dari sekian ratus, misalnya sekian ratus nomor yang ini kan pasti ada beberapa yang mereka percaya akhirnya masuk ke jaringannya mereka itu. Itu yang paling unik sistem yang digunakan. Memang agak ribet tapi itu jelas. Yang penting ada ancamannya, kemudian masyarakat dirugikan, minjamnya 1 juta kok jadi 50 juta, ini yang jadi permasalahan. Akhirnya meresahkan masyarakat. Dan itu tidak cuma terjadi di dunia maya, sebetulnya di dunia nyata juga ada. Yeah. Artinya ya yang pinjaman pakai sepeda, minjam ke RT juga ada sebetulnya. Cuman itu memang belum ada laporan yang dirugikan. Karena apa? Pinjamannya masih belum berapa persen aja. Kalau ini ya sebagai debt kolektornya dia mendapat gaji, kalau dia bisa mendapatkan 70%, ini juga akan mendapatkan sisa bunganya. Kemudian kalau dia bisa menyelesaikan sampai 85%, juga dia ada nilai tambahan kosnya. Nah, yang di dunia nyata pun juga kami sedang lirik ini. Kalau sebagainya ada yang dirugikan, ya kita juga pasti akan segera bertindak. Selama ini yang baru kita proses memang yang di dunia maya. Yang di dunia nyata ini sudah mulai kami intip-intip terus. Selama masyarakat ada yang tidak dirugikan, ya mungkin belum ada pengaduannya. Itu yang
Yang jelas Mas Panji. Pak Gatot, ini kami juga dapat informasi nanti Pak Gatot jam 6:30 juga harus bergegas untuk mengikuti acara yang lain. Ya. Jadi saya mohon izin ke Prof Rudi, saya fokus ke Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot begini Pak Gatot, kalau kita dalam kondisi begini, pinjolnya itu legal mengikuti OJK, karena kalau pinjol legal mengikuti OJK itu kan banyak aturan yang harus disepakati begitu ya, yang harus dipatuhi. Tapi dia menggandeng dengan perusahaan yang desk collection itu yang cara-caranya itu kasar, atau ya istilahnya itu hal-hal yang sepatutnya kayak menyebar informasi atau melakukan ancaman dan sebagainya. Apakah itu juga bisa dikenai sanksi Pak Gatot? Bisa Mas Panji, bisa dikenakan sanksi seperti yang dilakukan oleh PT MJI. Dari 34 ini hanya dua yang resmi, tapi yang lainnya ini adalah ilegal, jadi mendompleng. Itu yang tetap otomatis harus dilakukan penindakan, dan juga kita akan tarik ke atasnya, karena ternyata mereka ini dari ilegal, ada juga kegiatan-kegiatan yang ilegal tapi masuknya ke dalam satu perusahaan. Ini yang akan kita tindak lanjuti dan kita akan nanti kembangkan terus. Ini baru dua, yang lainnya juga banyak, meskipun kami tahu ada beberapa yang sudah umpet-umpetan atau tiarap, ya tetap akan kami lirik nanti. Itu prinsip kami. Baik, bagi masyarakat yang dirugikan, sekali lagi saya ulang ya Pak Gatot, bisa lapor di hotline-nya Polda di 081 197 196. Betul. Ya, betul Mas Pandi. Nomornya ada 9 digit berarti Pak Gatot. Ya betul, jadi saya ulangi 081 1997. Oh 1997. Oke, mohon maaf, 081 1997 1996. Oke, 081 1997 1996. Baik. Pak Gatot, sejauh mana sih aturan-aturan atau rambu-rambu ketika pinjol atau apapun itu namanya, vintage gitu ya, melakukan penagihan kepada debitur, itu hal-hal yang sekiranya diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan seperti apa Pak Gatot? Ya, kita membedakan dengan ciri-cirinya aja Mas. Kalau yang kita gampangnya aja, kalau yang legal itu dengan cara yang sudah ditetapkan oleh perjanjian antara mereka dengan debitur dengan yang memberikan pinjaman. Tapi kalau yang ilegal, lewat 1-2 hari kan nanti ada target Mas. Kalau tanggal sekian desk collection-nya bisa mampu mendapatkan sekian persen daripada bunga yang dia mintakan, dia akan dapat bonus. Nah, caranya dengan cara apa mereka? Yaitu dengan cara tekanan, seperti kalimat-kalimat yang nggak pantas, kemudian mereka juga membocorkan foto, karena kan data kita udah tersedot oleh mereka. Itu foto-foto kita dipajang bahwa yang ini adalah pengutang yang tidak membayar, macam-macam. Termasuk juga kata-kata kasar, ancaman. Nah, ini yang sering dilakukan. Untuk membedakan itu aja Mas, yang gampang. Baik. Tapi kalau yang resmi, polanya pasti dengan pola yang lebih soft. Iya, baik. Selama tidak melakukan penekanan. Itu karena jelas. Gitu Mas. Baik, sampai sekarang berarti ada berapa tersangka ini yang sudah ditangkap oleh pihak Polda, dan apa sanksi atau ancaman hukumannya nih Pak Gatot? Jadi sampai saat ini sudah ada sekitar 5 tersangka dari 2 laporan polisi yang masuk ke kami. Itu, dan mereka dipersangkakan yaitu pasal 27 ayat 4, junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini yang dikenakan kepada mereka. Ancamannya itu 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Iya, baik. Tapi yang tersangka ini mereka yang penagih atau desk kolektornya ya, bukan? Baru kita baru yang desk collection.
ini tarikan ke atasnya tim lagi bekerja. Baik. Mudah-mudahan bisa segera tertangkap ini karena juga meresahkan masyarakat ini Pak Gatot. Baik Pak Gatot, terakhir sebelum Pak Gatot melakukan aktivitas yang lain, agenda yang lain, kegiatan yang lain, ada pesan untuk kita semuanya terkait mewaspadai pinjol ilegal di Jawa Timur, Pak Gatot? Ya, kami berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman secara online. Gunakanlah prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa pinjaman online yang legal, itu yang harus kita kita ikuti. Hati-hati dengan pinjaman online ilegal yang mengajak kita, mengasut kita untuk kita lebih terpancing. Nah, itu supaya dihindari. Yang jelas kami berharap masyarakat lebih hati-hati dalam melakukan pinjaman online. Itu aja Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Gatot. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Polda Jatim. Sukses untuk agenda berikutnya Pak Gatot. Selamat pagi, selamat bertugas. Ya, mohon izin Prof. Rudi. Monggo Bapak Kabid Humas. Ya. Baik, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Gatot Replihandoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pak Rudi, kalau melihat dari data yang saya miliki, perputaran uang di pinjol ini mencapai 260 triliun. Ada 68 juta rakyat Indonesia, jadi sekitar 25% penduduk Indonesia yang memanfaatkan pinjaman online, entah itu legal maupun ilegal. Sebenarnya apa yang mendorong masyarakat untuk lebih tertarik pinjam secara online dibandingkan ke bank konvensional nih Pak Rudi? Apakah ribet atau bagaimana ini? Ya, ini fenomena yang menarik ya Pak Panji, seiring dengan perkembangan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi membawa kepada suatu inovasi ya yang terkait dengan di sektor keuangan terutama, maka adanya suatu peluang ya bagi munculnya usaha-usaha baru ya, bisnis baru ya, yang memang secara peraturan ini adalah dilaksanakan terkait dengan upaya masyarakat untuk bisa memanfaatkan ya pelayanan di jasa keuangan secara menyeluruh. Artinya bahwa selama ini kan pelayanan kepada jasa-jasa keuangan itu dilaksanakan oleh perbankan ya, lembaga perbankan. Nah, sekarang ini muncul adanya fintech ya, yang secara gampang orang menyebutnya sekarang ini menjadi istilahnya pinjol ya, pinjaman online. Dengan besarnya angkatan disebut oleh Mas Panji tadi dari sisi jumlah ya rupiahnya maupun dari sisi jumlah penggunanya, ini menjadi perhatian kita semuanya. Artinya bahwa ternyata memang masyarakat ini ingin melaksanakan atau melakukan transaksi keuangan ya tanda petik secara cepat ya, secara mudah, secara efisien ya. Artinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan yang sebelumnya kita lakukan ya, bahwa pinjaman itu harus ada semacam kesepakatan yang sangat ribet ya, kontrak yang sangat ribet, perjanjian sangat ribet, kemudian juga mungkin ada agunannya ya dan sebagainya, maka tampaknya ini ada suatu bentuk suatu peralihan ya dari model yang menurut kita adalah sesuatu yang konvensional menjadi sesuatu yang baru. Namun bahwa ternyata perkembangan dari inovasi di jasa keuangan ini ya, sektor jasa keuangan ini membawa dampak bagi keberadaan, kenyamanan, ya, ketenangan dan juga proses yang ada di sistem ini. Artinya bahwa dengan apa yang tadi yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jatim, itu adalah sesuatu yang memang terjadi. Ya. Memang tidak hanya terjadi di pinjaman online ya, pinjol ya, tapi pinjaman offline ya itu juga terjadi ya, yang mungkin tadi juga disebut oleh Bapak Kabid Humas, tapi ini akan selalu dipelajari dan akan ditindak. Ini adalah sesuatu bentuk yang memang harus diantisipasi ya, perkembangan di sektor jasa keuangan karena mempunyai dampak yang serius bagi masyarakat, terutama terkait dengan masalah ketenangan dan kenyamanan. Saya mengapresiasi ya
yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam rangka untuk menjaga bagaimana proses masyarakat ini tidak terdampak ya yang luar biasa yang terkait dengan masalah pinjaman online. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dari pinjaman 1 juta sampai menjadi sekian puluh juta ya. Ini suatu bentuk pemerasan ya, bentuk pemerasan. Artinya bahwa dengan keinginan masyarakat untuk ya memanfaatkan pinjaman online ini, ternyata ada pihak-pihak yang menyalahgunakan untuk menggunakan ya peluang ini menjadi suatu kepentingan pribadi atau kelompok dan sebagainya dengan cara-cara yang melakukan model penggunaan debt collection ya, debt collector yang ya tadi yang disebut oleh Bapak Kabid Humas dengan cara-cara yang sangat keras ya, yang tidak tidak secara prinsip itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Itu mungkin menjadi catatan penting Pak Panji, seiring dengan besarnya angka secara rupiah dan juga angka penggunanya. Nah, tapi yang penting gini Pak Panji, bahwa selain tadi masyarakat ingin mencari cara praktisnya yaitu cara yang mudah, ya, praktis, ya, efisien untuk pinjam uang ini, maka juga ada suatu fenomena yang harus dijelaskan. Penggunaan uang ini untuk apa, gitu ya? Apakah untuk kegiatan produktif atau untuk kegiatan konsumtif? Sehingga memang bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat ini harusnya nanti diyakini bahwa yang bersangkutan mampu untuk mengembalikan juga. Nah, ini harus menjadi perhatian juga oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk pinjam uang. Betul. Baik itu secara online maupun secara offline. Itu Pak Panji. Iya, kalau saya mencontohkan diri saya begitu ya, Prof. Rudi ya. Seperti saya yang gajinya pas-pasan atau biasa-biasa gitu, punya keinginan untuk punya mobil Toyota Alphard, kredit mobil Toyota Alphard, kan nggak mungkin gitu ya. Harus ngukur diri sendiri gitu loh. Benar. Jadi Pak Panji, antara kebutuhan dan keinginan ini memang sesuatu yang unik ya. Kita memang kalau ingin semuanya ingin Pak Panji ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah memang kita butuh sarana itu ya. Nah, tadi ya. Memang kalau kita keinginan dan kebutuhan cukup dengan misalnya mobil ukuran A ya, tidak perlu kita mencari ukuran yang ke B atau ke C yang lebih mahal. Masyarakat atau keluarga ini kan mempunyai keinginan yang jauh lebih tinggi dari kebutuhannya, bahkan dari kemampuannya, sehingga akhirnya muncul ya hal-hal yang tadi pinjam yang seharusnya kita berharap pinjaman itu adalah untuk produktif ya, karena tidak segera dikembalikan ya, uang harus dikembalikan. Kalau konsumtif, apalagi nanti pinjamannya itu melampaui dari pendapatannya, wah ini jadi menjadi masalah pasti ini. Ya, pasti akan menjadi masalah. Nah, inilah yang harus diutamakan dulu dari masyarakat sebelum memutuskan apakah yang bersangkutan akan pinjam. Ya, dimanapun bentuk pinjamannya, dan bentuk pinjaman kepada apakah di pinjaman online maupun yang offline, gitu ya. Baik, bahkan ada celutukan dari teman-teman yang mengatakan begini, kalau biaya hidup sih sebenarnya murah, cuma yang mahal itu adalah gaya hidupnya itu loh. Yang mahal. Baik, Prof. Rudi, kita jeda dulu Prof. Rudi, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dan untuk Anda sahabat, tentunya Anda bisa bertanya mengenai tema kita untuk pagi hari ini, mewaspadai pinjol ilegal di Jawa Timur. Bersama dua narasumber tadi, ada Pak Kabid Humas Polda Jatim dan juga masih bersama kami, yaitu Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Associate Profesor Rudi. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa?
apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, untuk warga Jawa Timur ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur bersama dua narasumber. Tadi yang pertama ada Pak Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Tapi beliau ada jam 6:30 ada agenda yang lain ya, sehingga di awal-awal tadi sempat bergabung, jam 6:30 beliau bergeser untuk agenda yang lain. Yang kedua ada Asosiat Profesor Rudi Purwono SMSI, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER Surabaya. Untuk Anda yang baru bergabung, tadi pesan dari Pak Gatot, Kabitumas Polda Jawa Timur, kalau Anda merasa ada teror-teror terhadap pinjol, bagi yang ilegal maupun legal ini ya,
bisa Anda laporkan di 081 1997 1996 081 1997 1996. Sampai dengan sekarang ini sudah ada 5 tersangka. Mereka adalah dari perusahaan jasa penagihan hutang ya, yang berhasil diamankan oleh pihak Polda Jawa Timur. Dan para tersangka ini seperti yang disampaikan oleh Kapitumas Polda Jatim dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Baik, Prof. Rudi, saya mohon izin ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dihimpun oleh redaksi di sana. Ya, ada Fanya ya, Fanya. Ya, ini ada pertanyaan dari Budi dari Sedati. Kira-kira apakah ciri-ciri untuk mengetahui apakah pinjaman online itu ilegal atau ilegal ya Pak? Atau legal ya Pak? Terus yang kedua ada dari Instagram @milatika. Untuk masyarakat awam, hal apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan pinjaman online? Yang ketiga ada dari Twitter Iqbal. Apakah ada klasifikasi batasan hukum bagi tersangka pelaku pinjaman online ilegal di Jawa Timur ya Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya melalui line kami di 0811 309 1009, atau juga Anda bisa bertanya melalui channel YouTube kami di LPBL Radio Suara Sidoarjo, silakan ya. Baik, Pak Rudi tadi sudah jelas mendengarkan dari apa yang disampaikan redaksi, karena suaranya kecil tadi. Jelas, Mas Panji. Monggo tanggapannya Pak Rudi. Tadi pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari pinjaman online atau pinjol yang ilegal. Nah, sudah dijelaskan oleh Bapak Kapitumas Polda Jatim bahwa yang sangat kentara sekali adalah beban yang diberikan kepada peminjam. Ya, jadi kalau pinjaman ilegal, ya memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya yang setinggi-tingginya, ya, yang tidak distandarisasikan atau tidak yang diperbolehkan oleh regulator, yaitu OJK. Bayangkan dari pinjaman 1 juta menjadi 50 juta. Wah, sangat luar biasa itu ya. Sangat luar biasa dahsyat terkait dengan beban yang harus ditanggung oleh peminjam. Nah, inilah ciri yang sangat penting yang harus diketahui oleh calon peminjam sebelum memutuskan untuk pinjam online. Ini akan muncul ya. Akan kelihatan apakah ada di perjanjiannya ya. Jadi dalam perjanjian yang telah disepakati antara peminjam dengan pihak pemberi pinjaman yang difasilitasi oleh pinjol tadi, apakah disebutkan berapa beban bunga yang harus ditanggung oleh peminjam, kemudian beban-beban biaya yang lainnya. Sekiranya harus dipahami bahwa bunga ini persentasenya per ataukah per hari, ataukah per minggu, ataukah per bulan, ataukah per tahun. Ya. Kita lihat banyak hal yang belum diketahui, belum dipahami oleh calon peminjam. Rata-rata calon peminjam itu karena memang sangat butuh dana ini, tidak memperhatikan ya persyaratan dalam perjanjian tadi. Yang intinya adalah bahwa beban bunga ini menjadi tidak terekam dengan baik. Apakah per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Kalau di perbankan ya, perbankan secara umum ya, perbankan kalau kita pinjam di bank ya, itu persentase bunganya itu adalah per tahun, annual ya. Namun kalau di dalam praktek seperti kasus di pinjaman online, yang apalagi yang bersifat ilegal ya, ini adalah tujuan tadi kita sebutkan untuk mencari keuntungan, pasti bunganya sangat tinggi. Itulah perlu kehati-hatian dari calon peminjam. Yang kedua adalah bahwa ya selain beban bunga tadi dan beban biaya yang lainnya yang sangat tinggi, maka praktek yang selalu dijalankan adalah berupaya segera untuk mendapatkan return setinggi-tingginya. Artinya waktu yang diperlukan untuk yang bersangkutan ya
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secepatnya. Makanya dia menggunakan tenaga-tenaga debt collector untuk melakukan penekanan, intimidasi dan sebagainya supaya cepat mendapatkan pengembalian yang sangat besar dari peminjam tadi itu. Nah, yang ketiga adalah karena memang tidak terdaftar di OJK, kalau Bapak Ibu mengecek di OJK tidak ada pinjol ini. Rata-rata pinjol ini memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas selalu mencoba untuk menawarkan secara massal kepada masyarakat dengan memblas baik melalui yang saya sering terima adalah melalui SMS pinjaman tanpa agunan dengan mesti ciri-cirinya adalah pertama kali menarik adalah dengan bunga rendah dan sebagainya. Begitu kita menghubungi langsung yang bersangkutan menawarkan dengan sesuatu yang menarik bagi calon peminjam, tapi akhirnya nanti terbelit dengan adanya bunga yang sangat. Yang keempat pasti tadi disebut oleh Pak Kabid Humas juga sama persis, yaitu terkait dengan lokasinya, kantornya nggak jelas, memang semuanya dibikin samar, apalagi memang praktek ini dilakukan di dunia maya, yang tidak perlu keberadaan suatu lokasi kantor, Yang penting adalah bahwa ada transaksi dan juga ada fundingnya, pendanaannya, yang kemudian juga ada peminjamnya, dan ketemu dengan kesepakatan yang bisa dilakukan secara mudah dan secara cepat. Nah, inilah gambaran yang paling penting bagi masyarakat yang memang membutuhkan dana, apalagi dalam kondisi 2 tahun terakhir ini, tahun 2020, 2021, kesulitan ekonomi pasti menjadi perhatian kita semuanya. Namun kehati-hatian juga menjadi sangat perlu dilakukan, karena apapun resiko yang akan kita hadapi itu sangat tinggi apabila kita meneruskan pinjaman ini kepada lembaga-lembaga atau institusi yang memang tidak terdaftar resmi di regulator, yaitu OJK. Kami mohon kepada masyarakat jangan sampai terjadi ini, karena risikonya sangat tinggi, risikonya sangat tinggi. Karena selain beban yang harus kita bayar, pokoknya, bunganya dan sebagainya, kemudian juga kemungkinan tersebarnya data-data pribadi kita kepada masyarakat secara luas karena faktor yang dilakukan oleh debt collector sebagai bagian dari tim mereka untuk mempercepat pengembalian dari return itu. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan ciri-cirinya. Yang kedua, bagaimana kita harus melakukan tadi mengecek di OJK Di Bapak Ibu semuanya bisa mengecek di OJK, yaitu di www.ojk.go.id untuk mengecek di sana apakah terdaftar nggak pinjaman online yang sekiranya Bapak Ibu akan tuju. Namun yang paling penting adalah bahwa setelah terdaftar ada izin dari OJK, sebelum memutuskan dipertimbangkan dulu apakah memang harus meminjam uang tersebut. Yang ketiga, diputuskan juga persyaratan-persyaratannya, perjanjiannya bagaimana, dibaca benar, jangan asal sepakat, namun ternyata di dalamnya ada sesuatu yang memberatkan di kemudian hari, dan itu di luar kemampuan kita. Dan yang paling penting juga, yang kita pinjam itu uangnya harus diperhitungkan berapa persen yang harus kita angsur dari pendapatan kita, jangan sampai melebihi sehingga akhirnya semuanya adalah untuk mengangsur sehingga keseharian kita juga menjadi berat, kita akhirnya pinjam lagi sehingga menjadi persoalan yang muncul lebih berat lagi dari kondisi yang sebelumnya. Yang terakhir terkait dengan masalah hukum, tadi Bapak Kabid Humas sudah menjelaskan Pak Panji dari konsekuensi yang akan ditindaklanjuti oleh Bapak atau dari Polda maupun dari lintas kepolisian terkait dengan masalah ini. Itu aja Pak Panji. Baik. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Prof. Rudi tadi, bahwasanya kalau kita mau meminjam itu istilahnya kita ukur diri kita apakah mampu mengembalikan atau tidak, dan kepentingannya itu idealnya sebaiknya untuk produktif bukan konsumtif. Tapi sekarang ini fenomenanya begini Prof. Rudi, kalau dulu itu kan kita kadang-kadang kilap atau gelap mata ketika jalan-jalan ke toko, ke mall, ke plaza, tapi sekarang nggak, lewat HP pun kita juga bisa kilap ini karena ada promo kayak 11-11, 12-12, hari belanja online. Itu kan luar biasa sekarang ini. Baik, Prof. Rudi, ini ada pertanyaan juga.
tadi sepertinya juga sudah saya sampaikan atau sudah saya tanyakan ke Prof. Rudi, tapi nggak apa-apa, ini mungkin bisa dijawab juga. Dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung. Pagi Prof, kalau berdasar hukum ekonomi ada suplai, ada permintaan, banyaknya layanan pinjol, besarnya uang yang berputar di sana berarti permintaannya banyak. Apakah ini disebabkan rumitnya sistem perbankan bagi masyarakat untuk meminjam? Monggo Prof. Oke, ya ini hukum ini berlaku nih Pak Panji, di aktivitas manapun bila ada permintaan pasti ada penawaran. Ya, pasar tercipta di sana, ya, pasar tercipta. Dengan demikian maka kita lihat dengan tadi angka yang disebut oleh Mas Panji sekian ratus triliun, berarti bahwa permintaan itu sangat tinggi ya terkait dengan dana yang kaitan dengan masalah pinjaman ini. Berkaitan dengan masalah apakah pinjol ini muncul karena ada kerumitan di dalam pinjaman di lembaga keuangan formal ya seperti perbankan, bisa jadi karena memang di perbankan kan ketentuan-ketentuan itu kan mengikuti juga yang telah diberikan oleh regulator ya, yang berkaitan dengan seperti adanya agunan ya, kemudian juga pekerjaannya dicek apakah memang bekerja sesuai dengan nanti kemampuan mengangsurnya itu ada dan sebagainya. Jadi persyaratan-persyaratan ini memang menjadi tidak hanya constraint ya sebenarnya, itu juga melindungi dari si calon peminjam. Apakah memang si peminjam ini mempunyai kriteria yang telah ditetapkan oleh perbankan ya, dalam arti kemampuan ya, kapasitasnya. Yang menjadi sangat penting juga adalah dananya ini dipakai untuk apa ya. Jadi di perbankan sangat jelas apakah untuk dipergunakan untuk kegiatan produktif atau untuk konsumtif ya, produktif atau konsumtif. Dan ini juga ada rate yang berbeda yang terkait dengan suku bunganya. Inilah yang memang menjadi titik tolak ya, munculnya keinginan masyarakat untuk akhirnya beralih ya, bergeser ya dari pinjaman di lembaga perbankan ke yang pinjol ini. Dan mereka praktis ya, meskipun memang jumlah pinjamannya tidak terlalu besar ya, Dan mungkin pinjaman ini juga relatif untuk kebutuhan-kebutuhan pembelian, kalaupun itu konsumtif ya, semacam kebutuhan sekitar untuk pembelian HP dan sebagainya lah ya. Dan masyarakat sering itu menggunakan untuk itu. Namun yang kita ingatkan adalah bahwa apapun bentuk pinjamannya tadi ya, kita bilang bahwa pinjaman melalui lembaga formal perbankan maupun lembaga yang sekarang kita bahas yaitu pinjaman online, calon peminjam ini harus memperhitungkan ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini juga sulit untuk kita berkreativitas ya, sehingga harus dibutuhkan memang benar pinjaman itu untuk apa ya. Kalau konsumtif ya memang kita tidak berdiri ya, rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya ini sangat membutuhkan ya, seiring dengan income juga ada kesulitan ya, penghasilan juga ada kesulitan, sehingga peluang untuk penggunaan dana untuk konsumtif itu sangat tinggi. Namun yang paling penting adalah bahwa pergeseran yang terjadi ini seiring dengan pinjol ini lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih efisien, tidak perlu keluar rumah, ya cukup dengan menggunakan gadget orang sudah bisa melakukan pinjaman. Tidak serumit kalau kita melakukan pinjaman secara formal di perbankan. Betul. Itu Pak Panji. Kadang-kadang dimintai NPWP, kemudian dimintain akte dan sebagainya gitu ya. Itu yang kadang-kadang dialami oleh, tidak terkecuali saya juga ini pernah ribet pokoknya gitu ya. Tapi semuanya merasakan. Betul. Baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita perbincangkan ini menjadi wawasan bagi masyarakat begitu ya, ketika mereka melakukan pinjaman. Betul-betul harus istilahnya itu merefleksikan pada diri sendiri, kira-kira butuh enggak, selain butuh kira-kira sanggup enggak untuk mengembalikan. Dan kalau memang mau pinjam juga idealnya sih di tempat pinjol yang legal gitu ya, yang bisa dicek di situs resminya OJK. Kalau tidak salah ada 106 pinjol legal yang berizin lewat OJK. Apabila
menemui teror terkait dengan penagihan dan sebagainya, tiba-tiba bunganya itu luar biasa tinggi. Jadi sekali lagi bisa dilaporkan di 0811 1997 1996. Itu ya Pak Rudi ya. Jadi, matur nuwun Pak Rudi untuk waktunya. Salam juga untuk sahabat-sahabat salam juga untuk sahabat-sahabat di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.